intinya tonisitas nih, yang khususnya tonisitas ya. Tonisitas ini diperlukan untuk dihitung, dan ngaku ada 5 metode, itu aku lupa ngaku. Intinya ngaku harus dihitung karena dalam darah tuh juga ada yang namanya osmolaritas ya. Nah, yang rentang kalau di darah tuh 280-an sampai 315 seingat aku. Cak mano kalau misalnya pas dihitung tonisitasnya larutan kalian tuh osmolaritasnya lebih tinggi cek kenal. Misal rentangkan tadi 80 sekian sampai 315. Misal di atasnya atau di bawahnya, ini kan hipo artinya ya. Hipotonis, di sini hiper. Kalau di sini namanya isotonis. Oke. Jadi kalau dalam rentang ini masih isotonis. Itu ada keberterimaan sih dari berapa ya. Kalau hipertonis itu masih boleh, teorinya dikit ya. Kalau hipertonis itu contoh kayak infus. Infus tuh boleh hipertonis, tapi tidak boleh yang sejauh itu, tidak boleh lebih jauh yang di atas ini 315. Tapi dengan syarat kalau memang sediaan kain hipertonis dan memang tidak bisa dihitung lagi untuk jadi ke dia isotonis, itu kalian tambahin keterangan kalau penyuntikan itu dilakukan secara berkala, perlahan-lahan cak itu. Nah, karena ngaku kalau sediaannya hipertonis dan kalian suntik ke langsung secara sekali suntik lah anggapannya, itu bakal sakit di buluh darah pasien. Oke, terus kalau hipotonis dia tuh ada kemungkinan kalau apa sih pecah. Iya, pembuluh darah, bukan pembuluh darah sih. Sel darah tuh bisa jadi pecah, iya bisa jadi lisis karena di PPT ibu ada ya, tapi aku jelasin sedikit deh. Kalau dia hipertonis, ini darah anggaplah air tuh keluar, karena kan ada sistem namanya difusi, ya kan, dari tinggi ke rendah. Tidak sih, ya dari tinggi ke rendah. Kalau ini apa? Kalau dia hipertonis, ini air, aku di dalam sini kan ada air anggaplah. H2O ini misal, H2O itu keluar, jadi sel darah tuh mengkerut lah anggapannya. Kalau dia isotonis, ada yang keluar, ada yang masuk H2O. Jadi setara, makanya sel darah itu aman. Tapi kalau dia hipotonis, masuk galau, air itu masuk galau ke dalam sel darah. Jadi karena overload pecah, jadi tidak boleh. Kalau hipertonis masih boleh, tapi dengan syarat. Kalau hipotonis tidak boleh sama sekali. Makanya perlu ditambahi agen pengisotonis. Contoh garam, NaCl. Kenapa NaCl? Karena di darah ada Na dan ada Cl. Contohnya kayak itu singkatnya. Nah, lanjut. Kamu ngomong kan? Nah, jelas ya. Lanjut ya, menjelaskan. Nah, gimana? Ada charger Type C tidak, Nis? Kamu mau charger Type C? Ada. Jago, tadi ada. Ya lah, angkat tangan dulu nih. Makasih ya udah dilanggar dulu naik. Dia nggak suka gituan deh. Boleh? Aku soal deh. Ya, aku soal. Di bawah ini beda kak. Biar muat. Betul. Belum. Ade, itu tadi ya. Kak Ade tolong ada tamu. Kakak yang ini. Dia masak. Apa? Cuma aku deh. Kamu udah ini enggak fokus. Nanti di rekamannya ada hal Apa jadinya? Aduh bicara. Aduh aku tengok. Tidak lalu aku ada tapi biasanya dengan suara tidak enak sendiri kalau apa itu playlistnya sama pilihannya sendiri mati. Juga nah ini contoh pemula ya. Diminta oleh ibu. Ya Allah,
sudah lagi. Yang beli bensin itu apa sih? Jumlah yang dibuat. Oh, bentuk api. Di sini. Lihat kan ini artinya Setriakon. Jadi pertama itu kalian tuh cari dari BM berarti. Nyari di mana itu kalau ada di Farmakope, Farmakope. Kalau ada ado kan kan jarang juga ada Farmakope, Pubchem. Jangan Pubchem. Jangan pakai yang lain karena yang lain itu agak iji biasanya. Jangan Wikipedia, jangan apa Pubchem. Pupcam, Pupcam. PUBCHAM. Oh, Sering kan masukku di tag dan Terus itu kan PUBCHAM. Setriakon. Dilihatnya struktur untuk mengetahui L ISO-nya berapa. ISO itu apa? L ISO tuh ada di PPT. Iya, di PPT. Jelas maksud. Iya. Aduh, Kak. Faktor disosiasi belum dipakai. Udah lagi masuk ke drive ya? Enggak ada sih penjelasan itu. Apa itu gitu. Wih, udah penuh penyimpanan. Kira-kira dia masuk apa lah menurut saya? Iya masuk apa non elektronik, apa elektronik lemas, ya tenang. Yang ini. Bantuin, Mei. Wih, apa dia? Oh, itu cak mana, Kak? Dia Iya dia hafal ISO. Misal dia uni itu kan satu kalau salah. Uni 1, uni 2. Contoh yang 1 2 itu kan misal Na plus apa ya? Hubung CL 1. Kalau NaCl itu uni. Ya uni. H2 sulfat. Dan contohnya udah terlibat. Oh, Unidi? Tadi Unidi apa? 1,9. Na2CO3 lah misalnya. Kan jadi Na 2CO3 salah. Itu uni di jadi hitungannya. Pada saat ini aku ya. Pakai iPad di foto. Terus tuh ini kan ada faktor disosiasi. Itu tuh untuk di sini. Untuk di F. Faktor Dia disosiasi. tuh dapat juga dari nentuin struktur tadi. Kan dia ada elektronik. Jadi ada tabelnya juga. Tabel nilai. Kak. Cak mana? Hafalan juga sebenarnya itu. Kalau biasanya kan NaCl tuh karena dia ionik jadi uni. Jadi terpecah itu. Terus tuh Iya, NaCl tadi uni. Itu nah yang faktor disosiasi. Besok. Besok. Iya, mereka besok. Kenapa? Kita duluan ya. lanjut dulu ya. Terus tuh hitung jumlah bahan yang digunakan sesuai formula. Kan di sini tidak nggak buat 10 ya. Jadi 20 gitu. Faktorial asosiasinya sama kan berapa?
terdisosiasi satu karena non elektrolit. Lihat lagi dari Dibuat- struktur. Ini kan dibuat 10. Terus volumenya tuh 2 mili. Kan ini dosisnya 120 mg per mili. Jadi dosisnya tuh 250 mg dalam 2 mili. Tidak. Kan ini nggak dibuat 2 mili sediaannya. Sedangkan ini kan dosisnya 125 mg untuk per mili. Oh, jadinya 250 mg. Ya. Karena dalam 2 mili. Biasanya dia tuh di petitulan minta dilebihkan 10%. Aku mesti aku dulu guys ya. Tidak dicatat kan? Belum. Nah, apa? Kak foto dulu. Aku tadi kak foto dulu. Nah, udah tak hapus kak. Cheers kak. Udah lah, mudah. Tadi lupa belum ibu. Oh lah, di file itulah. Kak. Terus sini di file itulah, aduh. Hapus lah kak, hapus lah kak. Sudah kan? Sudah sih. Hujan. Siapa udah lakukan? Udah mau kan? Kakak berprempon siapa kakak? Ya udah pernah itu. Ya mereka berhitung apa yang mengerjakan. Adil. Hah? Kak Mayu. Mayu Eka begawe cuma yo lebih banyak aku yang begawe. Mereka ngitung jadinya. Mereka lebih banyak ngitung. Kalau prefer biasa diam. Atau gawe mereka yang diam apa yang gerak. Adil. Ih, suka banget. Anjir. Oh ya Allah. Nah, sambil Rehan nulis sediaan injeksi itu kan agak ribet yo. Apa sih? Eksipien sama bahan-bahannya. Jadi sebenarnya baik lagi yo. Pertama, zat aktif tuh harusnya larut air yang dikasih, tapi tergantung sih. Kadang tak larut juga yang dikasih. Nah itu kalau tak larut, aku lupa cak mana. Ya, ini coba. Kan intinya kan sediaan injeksi itu syaratnya salah satunya itu tidak boleh ada partikel melayang sama sekali. Jadi harus jernih. Makanya ada yang namanya nilon filter itu nah. Jadi kayak nyari, tapi itu susah makanya. Jadi aku tidak tahu juga. Itu susah deh pakai itu keras. Kalau kalian lah nyedot dan langsung keras, artinya terlalu banyak partikel melayang. Oh my god. Jadi banyak lagi sebenarnya. Pertama excipient kalian larut atau tidak, terus zat aktif kalian larut atau tidak. Oke itu sih. Kak, kalau misalnya dari ibu masih sediaan Lupa. Nah lanjut. Ini kan rumus volume pembuatanku jumlah sediaan yang dibuat dikali volume sediaan ditambah 10%. Jumlah sediaan yang dibuat kan 10 dikali volume sediaan 2 mili. ini ada Itu tergantung. Ini kan contoh pengerjaan soal. Kalau preform kayaknya itu biasanya ada diminta misal dibuat 6 pial. iya, ibu tuh minta contoh saya ini nah di preform saya itu jadi ada R, ini FF rapor. Iya. Iya, sama kayak kemarin sih. Tapi Iya. itu cuma yang di itu tetap zat aktifnya kayak kemarin kan. Iya. Jadi salah ini kira-kira 20 tambah 10% dari 20. Tambah namanya Dua ya 20 mili. Nah, 20 mili. Nah, volume ini agak jadi contoh saat tadi kenal di volume, tapi ini ya di sini masuk di 22 ke sini. Jadi volume yang dihitung tuh volume total, bukan volume persediaan.
reaktor yang dibutuhkan. Rumusnya tuh dosis dikali volume pembuatan. Kan ini coret. Dua. Oh, rumusnya itu salah deh. Ini bisa diubah jadi gram. Tahu kan dapatnya? Terlalu kan. Apa sih baca dong? Yang ini Itu. Ini menko aku sama ya? Ngerti? Lama kak. Adanya tak ada orang Itu di PPT ada guys. Ini dari file PDF itu lah. Catat lah woi. Kami jelasin lagi, Bay. Lagi kami coba kasih contoh sih kalau. Mau itu. Dia itu benar gawe itu udah langsung. bakwan ya, gue itu bakwan. Nah. Oke. Itu kan milih Osmo perhitungannya bobot sediaannya dalam gram per liter ya. Jadi kayaknya, ya aku lupa juga sih. Kayaknya ini deh, 2,75 gram per 22 mili. Kayak jadi ke liter milinya. 2,75 per 0,022. Itu buat apa kak? Itu osmolaritas. Nanti urutan itu begini. Yang pertama yang dihitung itu osmolaritas. Iya. Nah, untuk mengetahui dia tuh hipotonis atau hipertonis. Kan kalau dia hipotonis, berarti kita tuh perlu nyari tonisitas. Agen tonisitasnya. Iya. Kalau hipo, Hipo. kalau hiper kayak mengurangi artinya. Kalau hiper tuh berarti dia dikurangi. Dikurangi bahannya. Tergantung Kalau sih. infus langsung baik apa? Infus dah aku. Tapi dibuat keterangan. Keterangan hipotonis. Dikurangi hipertonis, jadi pemberiannya tuh perlahan-lahan. Apa? Langsung lanjut ke perhitungan. Kalau nah tergantung sih hiper. Aku pernah dapat infus hiper. Tonisitas 315 tuh maksimal. Aku dapat 700. Ibu tuh nanya, "Kenapa begini?" bla 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 bla. Jadi disuruh ngitung ulang kemarin tuh. Jadi kalau bisa pas ngitung itu nah kayak kurangi bahan. Tapi kalau memang nggak bisa sudah ngomong ke ibu. Itu sih. Aku cuma pakai teraktif, pengawet sama air. 700 kan? Ini udah saya dikurangi. Makanya tambahin keterangan tadi. Ini beda. Yang kedua. Oh itu video sudah. Di sini tidak ada. Oh gitu salah. Udah tuh pakai perhitungan tulisan. Dua soal. Tidak perhitungan juga. Saya mau kualitas. Wah. Itu contoh ya. Iya. Ya, aku udah punya kualitas. Kalau dia melakukan 4,7 gram, masanya 9,7. Deal. Ini contoh osmolaritasnya, soalnya di contoh kalian tidak ada yang Jackson ini osmolaritasnya. Salah kali.
Jadi kok. Number of species tuh ini. Contoh NaCl. NaCl number of spesiesnya 2. Kamu baik sih cak ini? Kalau Sayang Elisa waktu disosiasi. berarti siko. Kalau ceftriaxone sih Siko. Iya. Tergantung itu. Aku datang sih sebutannya kalau sepaham aku ya kan dapat ngerti gini. Number of species tuh pokoknya dia dipecah jadi berapa cak itu. Oh, iya. Dia cak itu. Ya Allah. Nah, Ini contoh soal lain ya. Pas aku itu pas input dapat NaCl 0,2%. Karena dia input 0,2%, tapi kan dia tuh hipotoni. NaCl tuh yang intotonis bro. 0,9. Iya, no, NaCl fisiologis 0,9%. Ya? Apa? 0,9. Iya, 0,9 intotonis. Untuk volume pembuatannya kan disuruh minta yang itu 500 ml. Jadi dikali 0,2 dikali 500. Dapatlah 1 gram. Kita kan dilebihkan 10%. Jadi dapatnya 1,1 gram. Sama dengan 1100 mg per volume sediaan 500 ml. Dapatnya 2,2 mg per mili. Terus kan bisa berubah jadi 2,2 gram per liter untuk masuk ke rumus ini karena di sini butuhnya gram per liter. Yang ini kamu bayar jadi 2,75 gram per 22 mili. Tinggal dibayar liter kan? Iya, Biasa itu. 0,022. Agak kita 3:30 lewat pindah ke TikTok Kim ya. Ya Allah. Ya nanti tutup ini. Terus kan BM dari NaCl itu 58,5. Tahu gak kan cara nyarinya? Tahu kok. Number of species karena Na itu terpecah jadi Na plus dan Cl min. Jadi itu ada 2 dikali 1000. NaCl tuh uni-uni. Hah? Uni-uni kan ya. Ya, tapi beda lagi. Kalau number of species sama yang ini beda ya guys. Intinya kalau dibagi jadi berapa, ya benar 2. Kalau ini tergantung kan, tergantung dia. Kalau NaCl kan ya 1 NaCl, 1 Cl. Ini. Na plus sama Cl min. Oh, Cl min 1. Oh. Na plus Cl min, nah 1. Kan bahan aktifnya tadi NaCl. Misalnya NaCl. Jadi ini spesiesnya 1, ini 1, jadi 2. Kalau yang itu nggak Itu satu spesies yang satu kan jadi pecah. Yang satu tuh dari itu. Kan elektrolit. Oh, iya. Kalau Na12 Berarti dua tuh dari Ca12 Bahan CaCO3 Ca12 CO3 Ya. ya muatan. Kalau misalkan dia ada 2 plusnya, itu dihitungnya 2. Iya, 2. Misalkan. Nah, itu nama misal Ca2 plus CO3 min. Ca2 plus CO3 min. Kalau salah itu ada perusahaan. Oh, 5 berarti dia. Kalau tetap dihitung pula. Tidak sih. Tetap 2 ada sih. Kalau Kalau karena dibagi dua kalau Oh, tadi ini Kak Mei itu ngajarin aku tuh Oh, kayak gini sih Kak tadi tuh kan Kak Mei seperti N. Heeh. Nah kayak NaCl, NaCl 2, terus Camilla CaCl3, ya CaCl3 2. Harus ya. Kalau tadi sih Kak Mei gitu nggak tahu. Jadi aku tuh ada lupa ya kalau di sini tuh misal dia tuh ada untuk Iya, harus ya. nah, nggak tahu apa itu hitung 2 atau hitung 1 gitu. Kalau itu yang Unibi kan? Jadi ya biasanya gitu. Kalau yang Unibi itu setahu aku koefisiennya. Koefisien depannya setahu aku. Dia nggak dikali sama muatan kan? Harusnya tidak. Harusnya. Kenapa tidak ya? berarti kita setarain dulu. Terus kita Apa disetarain? Pemecahannya aja gitu loh, dipecah jadi apa? Udah, biasanya kan ada langsung. NaNO3, natrium nitrit lah misalnya, NaNO2. Itu kan ada Na plus 2 Na plus atau Na?
Jadi tahu banyak 2Na plus. Nah itu di uni harusnya. Biasanya kayak itu, pas pamong kayak itu ya. Nah kan ini dapatnya 75, sekian. Berarti kan dia tuh di bawah rentang tadi. Berarti dia tuh hipotonis. Nah ini dari tadi. Osmolaritas itu rentangnya 280 sekian sampai 315 miliosmol per liter. Kalau di bawahnya itu hipotonis, kalau di atas itu dia hipertonis. Kalau hipotonis itu tidak bisa diterima lagi hasilnya, harus ditambahin agen pengisotonis, itu masuk eksipien. Kalau dia hipertonis itu masih bisa diterima dengan catatan kalau dia diinjeksikan perlahan-lahan. Gitu. Terus kan tahu dia hipotonis, tapi kita bisa ngitung tonisitasnya berapa untuk NaCl-nya guys. Yang ditambahkan ini harusnya QS. Iya. Di ini harusnya NaCl QS. QS ini artinya QS nih NaCl ini yang mau dicari. Karena dalam hitungan contoh ini artinya di hipotonis. Fungsi hitungan tonisitas ini yang nyari jumlah agen pengisotonis yang dibutuhin. Gitu. Nah, contoh apa? Contoh kayak itu. Kalau dia hipo kan ya. Kalau hiper Hiper ya, yang aku hiper. tidak ada sih kak. Tetap hitung sih kalau kami kemarin. Tapi tidak. Biasanya hipo sih guys yang dikasih ibu. Cuma Hipotonis. iya. Jadinya Kalau hiper soalnya yo udah usah dihitung lagi, tinggal tambahin aku ya, tinggal tambahin apa. Tapi juga bonus tambahannya perhitungan ini kan bahan baik cuma ini bahan. Kalau kalian pakai dapar itu juga dihitung daparnya. Jadi bisa kalian bikin PBS. PBS itu kan ada kayak KH2PO4. Itu kalian hitung juga KH2PO4 itu termasuk ke perhitungan. Yaitu nah, Berapa? semua bahan di dapar itu dimasukin. Untuk dapat berapa perlunya bahan dapat itu? Untuk misal ada sediaan apa yang mudah terhidrolisis di pH sekian, terus di pH sekian dia tidak mudah terhidrolisis, kayak naik pH-nya ke situ, makanya pakai dapar kan, di situ gunain dapar. Ya sih. Sudah catat. Nanti aku Coba. foto berapa? Foto yang Yang ini nanti aku. Oh sudah. foto. Oh udah. Nyatet makonya. Nyatet aku. Nah. Sudah nggak usah mantap, sudah pakai kertas satu tadi. Udah punya kan nggak Yo, usah. banyak kertas kau. Stop, aku mau makan. Oke. Balik lagi ke soal ini. Pertama tuh kita ngitung alfa TF-nya dari NaCl. Delta TF guys, delta. TF. Delta TF itu titik beku, kalau tahu aku. Ya itu lah intinya. Wow, asal partis. Baca itu. Ah ya, di kalau tadi. Tuh mimpi buruk ya Pak ya. Iya, trauma. Oh, kamu. Ada apa ya emangnya ya? Nggak mau udah kalau disuruh pulang sekali lagi. Disuruh Mending aku mati. Mending aku mati dah kak. Delta, nah ini ya, kan tadi balik lagi ke agen pengisotonis. Nah, mungkin sambil rehat nulis juga, agen pengisotonis itu ada banyak, tidak cuma NaCl. Ini yang kami contohi NaCl. Selebihnya tidak beda jauh sih harusnya perhitungannya. Intinya cara perhitungannya sama, paling apa yang berubah. Agen pengisotonis ada banyak. Sehingga kalian baca-baca PPT untuk performance ya, baca-baca PPT, eksipien dan reformulasi semua. Itu biasanya ada isotonic agent, isotonis. Kayak lah pokoknya. Dia tuh ada NaCl, bisa jadi etanol, bisa jadi gliserin, sama aku lupa sekali lagi. Tapi pilihan utamanya tuh dia tuh ada urutan prioritas pemilihan. Jadi kayak etanol tuh tidak disarankan karena bisa, tapi tidak disarankan karena etanol tuh
pedih kalau disuntikkan, jadi jarang jadi pilihan. Gliserin tuh bisa dipakai, tapi aku lupa ngapo itu ya air gliserin etanol saja, karena aku lupa. Karena ya balik lagi pemilihan preformulasi kan ke pasien cak itu nah. Jadi kayak tujuannya pasien. Jadi ngapo biasanya dipilih ya agen pengisotonis tuh NaCl. Kan itu pelarut yang kan agen pengisotonis salah. Cek lagi. Enggak ada. Pelarut, ya salah, bukan agen pengisotonis, pelarutnya. Kalau agen pengisotonis banyak asalnya. Gliserin juga bisa jadi agen pengisotonis ternyata. Insya Allah paham. Pertama, langkah awal tuh hitung delta TF dari NaCl 0,9%. Rumusnya kan ini. Dan isonya tadi kan Ini. uni. Kan ini. Oh, NaCl. Ya, ini NaCl kan NaCl, uni. uni itu 3,4. Ini yang iso yang ini. Ini elisa Iso yang ini. Ini kita nyari yang NaCl, bukan yang zat aktif. NaCl dulu. Agen pengisotonisnya. Aku. Nah gitu. Terus kan bobotnya bawa kertas orean rumus. Orean rumus. Iya, Reform. ya apa resiko? Nanti pakai foto, pakai HP. Iya kan Tinggal buka HP. Susah ada sisi kok HP juga. Tidak lah. Ya baca lah kamu dah. Salah. Lanjut. Jangan lupa. Lanjut. kan 0,9%. Dia tuh kalau dibikin 100 mili, ini kan volumenya 100 mili, berarti bobot dalam gramnya 0,9 gram karena konsentrasinya ini kan. Ngerti tidak? Ngerti nggak? Gimana Kak? Betul kamu udah ngerti. NaCl-nya yang dibuat ini 0,9%. Bisa nggak dibuat 1 mili? Berapa jadi NaCl yang dipakai untuk dapat konsentrasi segini? Ngerti kan tapi totos kamu udah ngerti. Enggak. Oke. Ya. Lanjut. Ya. Serius aja. Terus di kali-kali lah ya, dapatnya segini. Satuannya derajat karena itu kan suhu tadi, balik lagi ke suhu. Habis delta TF NaCl, ini kan untuk agen pengisotonisnya. Lanjut ngitung delta TF yang ini. Yang kedua. Seharusnya. Apa itu? Jadi kalau misalnya kita lihat ya masalahnya berarti tiga-tiga ya? Biasanya dua cuma. Antara NaCl sama zat aktifnya aja. NaCl tuh pasti Excipient tuh masuk khususnya ke rumus faktor disosiasi tadi yang ada F per X atau FB per XB gitu. Nah itu baru masuk excipient. Sisanya tuh biasanya cuma zat aktif kan itu. NaCl 0,9% tuh isotonic. Dapat delta PM-nya tuh segini. Kita tuh kan ceftriaxone ini zat aktifnya. Adik dapat nilai ini dibandingi sama yang isotonis ini. Enggak. Tulis dulu ya. Kan Ada baca, kurang visual ya. Kak, jadi makanya yang mana ya? Ah? Yang tadi kan yang atas tadi. Baik lagi yang ini. Itu. Yang ini tidak, tadi contoh bentuk aku. Nggak lupa kami. Api itu Api itu jumlah sediaannya, aku lupa sih kepanjangannya. Intinya 2 mili ini jumlah sediaannya berapa yang dibuat saya tenang? 2 mili contoh. Bukan, saya ada lagi lupa. Terus ini juga, ini kan 5 metode ya perhitungannya. 5 metode tuh hasilnya harus sama. Ya karena rumusnya tuh apa ya? Rumusnya tuh dirancang hasil hitungannya tuh sama atau tidak mirip cek itu nah. Biasanya tuh kami kalau ngitung kadang krioskopik ekuivalensi NaCl sama Sprouse contoh ya. Itu biasanya sama. Tapi sisa 2 lagi White-Vincent sama faktor disosiasi beda. Yang penting ada samanya. Coba kamu tanya ke ibu ini boleh atau tidak karena biasanya jarang sih dapat sama persis 5-5-nya. Palingan depannya misal hasil perhitungannya 0,4 contoh. Itu ada siko 0,421, contoh siko lagi 0,455 misalnya. Kan masih 0,4 cek itu nah. Jadi masih tergolong mirip cek itu nah. Jadi bisa diterima masih. Kalau tidak mirip, ulang hitungnya. Ada yang salah artinya. Harus sama. Gak di ACC langsung. Tidak di ACC. Masya Allah. Ngitung
limo-limonya. Oh, yang 5 tadi. Iya, limo tadi. Itu hasilnya harus sama atau tidak mirip. Kalau tidak mirip, ya kemungkinan tidak diterima sih. Terus langkah kedua, hitung delta TF dari bahan yang digunakan set reakson. Ini tuh kebetulan baik cuman satu. Agak biasanya bisa banyak, tergantung formula kalian. Ya Allah. Cek aktifnya. Yang ya bahan yang sulit dihitung. Nah itu tadi lagi pertanyaan Lisa. Biasanya jarang sih, cuma biasanya ya cuma dua inilah, cuma Misalkan NaCl sama yang Agak kalian tuh pial, pasti perlu pengawet. Itu dihitung juga ininya. Itu masuk juga ke perhitungan. Tergantung. Lagi pas di terakhir tuh dikasih alfa delta data TF total. Biasanya jarang sih tapi di awal-awal master aku. Tergantung sih. Multiple dosen apa pasti. Iya, Pengawet. Tapi kalau awal-awal aku rasa tidak terlalu lah ya, karena masih kayak contoh ibu masih simpel saja ya. Mungkin awal-awal tuh simpel juga, cuma tergantung lagi. Tapi biasanya iya yang katalis tadi bisa jadi lebih. Cuma ya jarang sih kalau awal-awal. Mungkin agak di tengah kayak di infus. Infus tuh banyak bahan yang dipakai. Pokoknya agak banyak. Cuma yo kalau memang ada kejadiannya memang banyak pengawet segala macam, delta TF tuh ngitung yang Ceftriaxone. Misalnya pengawet metil paraben, propil paraben, kayaknya hitung juga ke situ. Sama, perhitungannya sama, beda bahan juga sama PM. Enggak ada. Berarti nanti kalau misalnya udah dihitung semua, kita kalian ditambah. Iya, delta TF yang bahan aja, beda sama yang NaCl. Kita bagi dua. Karena mau dibandingin yang delta TF bahan kalian keseluruhan sama delta TF yang NaCl. Anda tahu kan tidak dapat yang mana? Mau jelasin? Apa kak? Ada jelasin apa kenal? Jelas. Kan ini rumusnya Iso. Tadi kan Anda tahu ini yang Iso 1,9. Terus kan bobot gram. Dapat Ini. dari perhitungan ini. Oh iya. Volume yang ini, Volume yang ini. BM yang ini. Terus ingat ya satuannya tuh ini gram, ini mili. Ditulis yo satuan, jangan tidak ditulis. Ibu dan Ringo tidak tulis. Ya Allah. Satuan apa? Terus itu dapat ini. Dibandingkan. Kak, tanya. Hmm. Kan misalnya makanya pengawet misalnya. Nah berarti volumenya tuh yang volume total. Ada ya? Ya sama tetap 22 mili misalnya. Oh iya. Kan sesuai ini berapa volume sediaan yang kalian buat. Ya. Misalnya kan ada 3 ya orang pengawet. Nah itu kan kita tambah 10 mili yang Ceftriaxone. Nanti udah tambah 10 mili, berarti sisanya mau sampai kan? Mungkin tambah 10 mili? 10%. 10%. Kebawahnya nggak usah kan? Kalau Kak Lee itu ngajarin aku kebawahnya nggak usah ditambahin. Kalau yang atas sudah ditambah 10%. Jumlah zat aktifnya maksudnya ya. Jumlah bahannya. Aku semuanya ditambahin. Semuanya tambah 10 mili. Kan dilebihin. Ya 10%. Iya, satu dilebihin semuanya dilebihin. Setahu aku gitu. Kan nanti apa? Koreksi lagi aja kalau yang salah. Setahu aku ditambahin semua. Karena nyamain kan, yang lain ditambahin, yang lain ditambahin juga. Kalau nggak ditambahin ya jumlahnya berkurang gitu. My God, jangan. Sebut ya. Pintar mereka di masa. Apa kak? Ini udah selesai, tulis saya ini kan, jika harusnya. Tidak mampu kak, tulis nih kak. Ya Allah. Perlu dijabari kak. Satu koma 9 dikali 2,754 dikali 1000. Ini ada videonya nggak sih kak? Hah? Direkam? Enggak, maksudnya ada tutornya. Sudah. Ya intinya besok kami selesai jam 11 atau 12 harusnya. Memang nak nanya-nanya lagi sempet sih. Hah? Ya Allah, 275 kan dari ini. Kali 2. Dari ini, dari ini cuma zat aktif. 250 tambah Ditambah 10%. 10%. Sama aja. 125 ditambah 10% ya kak? 125 kali 2 dulu. Soalnya kan itu dibuat 2 mili. Itu Baru satu ditambah mili. 1. Baru ditambah 10%. Nah,
Terus tuh langkah ketiga nih untuk menentukan ion hipotonis atau hipertonis tadi ya. Ini kan lebih kecil. Delta TF dari zat aktifnya lebih kecil dari delta TF NaCl 0,9%. Jadi dia tuh hipotonis. Terus tuh dihitung selisihnya. Ade. Langka. Berapa? Mana? Terus kan dihitung selisih. Itu kan delta TF NaCl tadi dikurang delta TF zat aktif ini. Dapatlah ini. Kak, bentar kak. Dihitung selisihnya ya. Itu. Ini yang NaCl. Ini. Ini yang sepiakson. Tadi aku yang 125 dikali mana sih? Di sini ya, 125 dikali bentar kak. 125 itu kan dalam 1 mili, Iya. sedangkan Lebih ini kecil atau disuruh lebih buat besar? 2 mili. Api itu disuruh buat 2 mili. Kali dua. Habis itu nah jadinya kan 250. Terus ditambah 10%. 10% jadi 25 kan, jadi 100 Hipotonis kalau lebih kecil. Hiper. Kak, ada kemungkinan dia sama dengan delta TF NaCl. Jarang sih. Jarang. Jarang. Dari BM dan jumlah biasanya beda saya itu kan. Pernah nyerah hari ya? Baru mulai, baru 1 loh guys, kemudian 4 lagi. Belum milih ekuivalensi. Cukup gak kan jambus? Enggak. Kalian Oh, tuh bertiga. prevor kan bertiga. Bisa ada yang nyari apa metodenya dia tuh berpasangan. Jadi yang ini Cak ini ya, psikoosmolaritas, psikokrioscopik, White Vincent, Sproul, lagi faktor disosiasi, sama ekuivalensi NaCl. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kemarin semester 4 ngomong gitu. Lucu ya. Udah capek. Siap-siap migrasi. Coba lagi. Gak mungkin keluar lagi. Bisa aja kok. Kak, bertanya. Bisa aja. Itu ada nggak kayak pernah keluar berapa kali gitu? Ada kok. Tahu aku 3 paling banyak. Iya, paling banyak 3 kami yang keluar. Ada pernah beda 3 tuh? Nah, apa? Bukan kita yang nyari. Apa kita? Kita yang nyari. Jadi cak ini ya guys, alur preformulasi yang sediaan cair nih cak ini. Pertama kalian tuh preformulasi cak biasa, cari resep. Cukup. Kami ada yang nyari formula nih, nyari excipient bla 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 bla. Terus ada yang nyari monografi. Oh, artinya bagi 2 deh nanti. Nah, jadi ada yang nyari monografi dan ini. Yang monografi ini kalau bisa pembagiannya itu barengan dengan caker pembuatan. Nah, jadi 1 ditumpuk di dia, 1 lagi ngerjain 2 lagi ngerjain perhitungan berbagi. Jadi formula awal-awal yang 2 ini bantuin formula sudah dapat, 1 ini nyari monografi, 2 lagi ngitung. Nah, mulailah ngitung osmolaritas. Sudah dapat osmolaritas, lanjut ke konisitas semuanya. 5 metode. Selesai 5 metode. Selesai 5 metode bikin formula akhir seingat aku. Ya kan
R awal tuh kan NaCl nya QS contoh di R akhir ya CMR Fashion lah nyari kan ini udah ada di R akhir baru NaCl berapa gram ya sudah cukup kami. Kak, kagak ibu tuh lebih banyak nanya ke monografi alasan dan lain-lain atau lebih ke perhitungan? Berdasarkan pengalaman. Dua-duanya sih. Dia tuh pertama nyingok ini dulu. Dosis bener gak? Mana isonya? Mana buktinya? Bahan-bahan. Ini memang toksik gak? Mana buktinya kalau tidak toksik? 2. 3. Ngapa pakai pengawet A misal, pengawet B, excipient A, excipient B. Cari alasannya. Bisa gak? Ada gak dipakai sebelumnya? Itu. Terus kalau sudah dosis, indikasi biasanya. Apa indikasinya? Kan mau buat ini untuk apa? Targetnya apa? Rute administrasinya lewat mana? Contoh. Terus kalau sudah indikasi selesai, biasanya nanyai perhitungan tadi. Kenapa ini beda? Tuh, boleh nggak Kak, kalau misalkan dia apa yang berbeda? Pikirkan. Kurang ajar itu. Di kalkulator sama hitung manual beda. Habis itu dia ngitung pakai laptop beda. Nah dia bilang, oh kenapa ya bisa beda? Pikirkan bisa. Nah, padahal udah saya buktiin pakai manual. Pakai perhitungan. Memang kayak itu kok guys. Jadi ya intinya pacak-pacak lah kalian ngeles itu nah. Kalau perhitungannya beda ya. Ini baru kali kita satu ya. Ya. Selebihnya lebih mudah, lebih singkat. Memang dia tuh lebih banyak ditumpuk di kioskopis. Kak, kalau yang sampai penatin ACL di Indonesia kayak gitu lah. Iya. Ya Tapi sampai. nggak perlu cari lagi kalau Iya. Ingat. Tadi sudah ditulis. Sudah ditulis. Begini lah intinya. Iya, kayak gitu lah masih angkanya. Tergantung tapi kalau ibu tuh kadang minta kayak itu agen pengisotonisnya saya tidak mau NaCl. Nah itu mau dicetak. Ya sih. Di akhir, tapi itu di akhir bukan di sini. Tergantung sih. Tapi biasanya ini. Misal apa sih? Soalnya maksudnya apa? Iya, agen pengisotonis itu kan banyak aku tadi. Jadi tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih. Kami tuh pas sudah selesai masuk ke materi excipient dan reformulasi, ibu tuh tidak mau lagi variasinya cuma NaCl. Jadi harus ada yang pakai gliserin, harus ada yang pakai manitol atau sucrosa kemarin itu ingat. Jadi harus beda. Makanya perhitungannya lebih ribet. Kalau dapat NaCl tuh cepat jadi. Nah, ini aku maksudnya biar. Nah, guys, jadi kan ini sudah tadi hitung data TF NaCl, data TF bahan. Kalau memang lebih ada pengawet dan lain-lain, boleh ditambahin masuk ke data TF juga. Dapat data TF total misal. Kalau sudah dapat, dibandingkan kan data TF yang zat aktif sama yang NaCl tadi. Kalau dia lebih, artinya hipotonis. Kalau kurang, kalau lebih ya hipertonis. Kalau kurang dari kayak ini tadi dia hipotonis. Nah, karena dia hipotonis, bisa nak nyari jumlah NaCl. Tadi pakai NaCl. NaCl yang dibutuhin itu berapa? Lanjut ke sini, selisih. Dari selisih derajat derajat data TF tadi suhu bekunya tuh. Dapatlah 0,095 derajat. Nah, jumlah segini yang mau kita pakai buat ngitung jumlah NaCl dalam gram yang perlu ditambahin untuk ngisi yang QS ini tadi. Nah, ngitung NaCl pakai rumus apa dulu sama? Buat gram pokoknya 0,9% dikali volume itu sih harusnya. Ya. Kan tadi kata kakak kalau misalnya ada pengawet bla dijumlah dulu. Berarti itu perbandingannya dijumlah dulu. Iya. Ya. Baru ditentuin hipotenusnya sebelah. Jadinya delta TF total dibandingin sama delta TF NaCl. Itu juga selisih ya. Di sini juga selisih ini delta TF NaCl dikurang delta TF total. Iya, bisa total. Total bisa perbahan gitu kan? Mungkin nggak kalau minus. Mungkin. Kalau hipertonis minus ya? Kalau hipo. Kalau hiper. Tadi kalau minus berapa? Kalau hiper derajatnya apa? Nah itu rumah. Kalau hiper tuh kemarin kami tetap hitung ya. Tapi kan kalau udah hiper sih nggak ada tambahan lagi gitu loh. Jadi harusnya nggak dicari. Sampai di sana aja. Harusnya. Tapi kemarin ngitung tetap. Hitung jumlah ini. Jumlah yang dikurang. Iya jumlah kelebihan deh kayaknya ngitung tuh kalau hiper. Jadi kayak ngitung berapa yang dikurangin. Kayaknya gitu deh.
Kemarin itu tetap dihitung kalau aku. Berarti dia nambah. Kalau ini nambah, kalau minus dia ngurangin. Saya kayak gitu deh. Nah, sudah kan dapat bobot NaCl yang dibutuhkan di sediaan 22 mili ini. Jadilah 0,9 gram per 100 mili dan 0,9% dikali jumlah sediaan, dapatlah 0,198 gram. Ini tuh dapat dari, kan ini 0,9%. Kita tadi kan 22 mili, kenapa? Total sediaannya 22 mili. Sediaan kita tadi dibikin 22 mili, jadi dapatnya berat. Maksudnya tuh jadi kan kalau 0,9 gram tuh untuk 100 mili. Ya. Kalau 22 mili berapa gram NaCl-nya? Iya. Untuk segini kan. Nah, baru masuk perbandingan. Guna perbandingannya apa? Untuk ngitung, ini kan cuma ini contoh dalam 22 mili itu kalau 100 mili dia butuh 0,9 gram, 22 mili butuh 0,198. Nah, tapi kan itu yang dibutuhkan untuk keseluruhan 22 mili. Sedangkan kita cuma mau nyari kurangnya berapa. Makanya ada perbandingan kayak ini. Pakai yang ini tadi, derajat tadi. Derajat yang total yang 100 mili sama yang sekarang hasil sisa yang dibutuhkan ini. Dapat ini. Ada yang bingung enggak? Gimana? Ini Ini ada? Sejak awal itu belum kan ditambahin NaCl. Belum. Yang dihitung di awal tuh belum ditambahin NaCl. di akhir. Di akhir di sini baru dihitung. Oke. Ini bisa kan? Bisa. Insya Allah. Itu biaya nomor BM kita. Bukan yang hasil data TM. Kalau itu pelapor X ya Pak. Dia lagi nih. Iya, jadi Jangan dihapus. ya cara nak lanjut itu kan mereka ya. Jadi ini loh, ini kan tadi yang dibutuhkan tuh 22 mili. Sedangkan kita cuma mau nyari berapa yang dibutuhkan biar isotonis gitu loh. Nah, setelah dihitung kan dari X nih. Ya kali silang lah, pacak lah ya. Data saya. Nah, maka nilai X adalah 36 mg. Jadi yang ditulis di RAG itu NaCl-nya 36 mg. Biar dia isotonis yaitu nah. Perhitungannya biar isotonis ya, bukan biar hipertonis. Jadi isotonis, harusnya isotonis setelah ditambahin. Sudah? Nah, foto? Tulis? Ya, sudah apa hapus ya? Biar lanjut metode kedua. Sudah? Ah? Ya. Dibikin ISO. Oke. Udah, bagus ya. Ini kalau kehapus. Panjang ini susah nguploadnya. Oh, di iPad. Itu ada kok ini ke update ke Drive. Tapi kayaknya ke YouTube ke up gak ya? Tai kalau up ke YouTube ke up ya? Apa sih? Iya, kalau YouTube up. ke YouTube ke up gak? Saat. Kalau Drive lama. Oh ternyata dia tersangka tersangka itu. Ternyata kau tersangka Ya tersebut. Allah, udah paham lagi aku. Aku lah berteriak-teriak. Nah guys, perhatian bentar ya. Tadi kan metode apa sih namanya tadi? Krioskopik kan? Nah, sekarang masuk ke Sprouse. Sprouse tuh mirip sama krioskopik, rumusnya sama. Yang membedakan, kalau tadi krioskopik tuh nyari delta TF, yang Sprouse tuh nyari mili. Ini kan delta TF sama dengan NiSO kali bobot per BM kali 1000 per mili. Volume. Sekarang di Sprouse ini nyari volumenya, bukan delta TF. Jadi delta TF tuh pakai delta TF yang sudah diketahui sebelumnya. Delta TF NaCl. Nah,
sebenarnya. Kak, metode Sprouse ini yang mana ya? Yang ketiga. Kalau di PDF yang ketiga. Keempat. Keempat yang salah. Ketiga tuh Yang ketiga What belum is ya that? Kak? belum. Ngapa Itu di mana? Nah ini dulu deh, soalnya rumusnya mirip. Oh. Ya kayak bingung. Itu di mana ya PL itu? Di Malah sih dikirim di steril. steril. Steril global. Oh, global. Iya keempat nih guys, yang ketiga tuh wet system. Kok bisa Sprouse? Oh iya. Ada spidol tipe lagi enggak? Nah, tidak permanen. Siapa ada? Tidak ada. Oh yang ini ya? Oh Ya, betul. Apa? Kalau ini. Apa? terus Ayo. Lalu ya aku. ini tier mau kembalian. Terus sampai itu denda, itu denda. Denda. Nabila, makasih. Jelas. 15 Sudah, saya mau nulis. Mau nulis ini dulu ya, Nabi. Yang paling sih. Apa? Kalau masuk ya. Apa nih aku? Capek. Hah? Apa? Iya. Lebih ke 10%. Enggak apa-apa berempat deh. Parah banget anjir, Marta. Lau nih ya. Lau dari mana? Lau dari mana? Jangan. Ambil apa dulu ya? Kata Tika dia galak 6. Tapi nanti pas lu jadi mapra dia minta apa? Iya dia minta apa doang. Itu dia kerja apa? Disuruh ngambil falcon kan? Ada. Kenapa? Nanti dia mau nonton aku dan kita jadi dia males. Dia nggak mau nyuruh dia ngambil apapun. Karena aku dikata apa? Ya Allah. Dia nggak tahu di mana itu. Ya. Jadi dia suruh kayak itu tahu dia pasti kita tuh di mana belinya ini? Iya, di tadi juga ada. Tadi dari mana? Woi, aku harus bawa dia. Dia nggak kerja sama Fadil, kan mesti bawa kopi di haji sama dia. Aku nggak ada di balik, berbalik. Sambil kamu dari pagi kerjain di pada kerjain. Siapa? Di rumah bawa kopi nggak mau. Sudah lah, dia di dalam semalam. Sumpah, dia tuh Yang kasih itu ya. Oh, kerekam ini. di luar nggak? Nggak esek ke di rumah. Sama aja niat sih, kok bisa dibuat mau sih? Lanjut Kak. Itu caranya nggak memahami. Tidak dipahami, ingat tiba rumus. Ya oh my god. Kalau aku biasanya kalau aku udah ngitung metode kioskopik, aku langsung ke metode Sproul karena apa? Karena hasilnya tuh bakalan mirip atau sama. Jadi kan pertama tuh hitung volume yang telah diwakili oleh bahan yang dengan metode
delta TR tadi. Kan ini tuh sebenarnya 0,523, tapi disingkat aja 0,52. Kenapa kak? Akan lebih singkat beda. Tapi agak kalian 0,523. Kalau kalian Ini ibu yang buat guys, jadi biar singkat aja, biar paham. kalau di metode ini dia tuh nyari volume. Kan kita tahu delta TN dari 0,9 tadi kan ini 0,52. Kita tuh nyari volumenya, dimasukin ke rumus. Tahu enggak dapat dari mana? Tahu ibu tinggal masa ikut bawah. Cuman kak? Terus tuh gimana? Yang ini kan Pindah ruas lah itu. Ini intinya MR itu pindah ke depan lah. Ya, Cek lah pokoknya. yang itu pindah ke bawah. Yang mana atau udah gitu tuh ya. gitu? Ini tuh kan bagilah dulu, yang ini bagilah dulu. Ya. Terus kalikan dengan ini. Terus kan ini agak pindah ke sini. Ya. Ini ada sini Pak. 0,52 pindah ke sini. Iya, Kak, itu pindah ke mana? Nya ke sini nah. Pindah ini Pak. Oh, Iya, oh, cek. mana mana. Ya. Nah, Oh, dia jadi ke bawah. Iya. Enggak ya. Pindah ke bawah. Pokoknya kalau tinggal terus itu di atas tadi kali ya. Itu kan perkalian. Kita harus di pembagian. Tapi enggak. enggak. Nya ke atas. Ini kalau pindah ruas tidak. Apa? Ini ke atas. Iya. Ya kan? 0,52 nya ke bawah kan? Iya. Dikali dengan 4,6 itu. Nah tuh kayak ini Pak. Ini kan kalikan dulu yang ini. Nah, Terus tuh kalikan dengan 1000. Terus baru bagi yang ini. oh ya ya. Oh ya. Oh iya iya iya. Ya, ya, ya. Ih, sama aja kayak yang awal nggak sih? Ya. Iya, sama aja kayak yang awal. Makanya kerjanya dari sini kan? Iya. Terus tuh didapat hasilnya tuh 18,11 mili. Halo. Ada yang nyoba nyari? Kalkulator? Apa kak? Berapa Yang kak? ini. Yang ini. Sama ada 18,11. Coba cari. Apa kak? Cuman kak? Yang Kalau di awal. nyari mili ini nah. Oh. Sama ada 18,11. Benar. 2,2 Ini habis itu dibagi 554 kan? 18,11. Nah, Dibanding sama 92. kali 1,9. Iya kak, nah 18,11. Sama. Terus tuh langkah keduanya hitung volume sisa yang perlu ditambahkan. Kan kita tadi sudah buat 22 mili. Terus tuh dikurang ini volume yang didapat tadi. Terus tuh diubah dari volume yang tadi menjadi bobot. Akhirnya hasilnya tuh sama dengan metode kiloskopi tadi. Jadi agak volume ini dimasukkan ke sini. Ya. Nanti aja, nanti aku jelasin. Yang itu dulu aja. Yang itu dulu. Langkah ketiga kan ubah volume jadi bobot. Ini kan tahu dari mana? Ya, nanti kan 0,9. Di mana kak? Oh. 0,9. Sisanya saya 0,9 dari Volume sisa yang perlu ditambahkan. oh berarti tadi yang tadi volume. Itu kita nyari dulu. Ya. Terus ke sini. 0,9. Oh yang itu kondisinya. Yang
diwakilkan dari ini. 0,9 dari mana kak? Dan SAC. Reakson. Nah itu tuh lah mewakili strain ini 18 ini. Maksudnya kak, Nah, ada. kata-kata betul akan sudah terasa Iya. Itu masuk ke sip ya. Kalau misalnya kita kan sama masih harus dicari metode strong. Ya. Jika dia pegang hasilnya sama. Bahkan 5 metode. Tiga. 18,11 tuh yang sudah ada di sebelumnya kan? Iya. Dari kekurangannya aja. Terus tuh kali silang balik. Mirip kan, kan 36. Tapi karena di sini dia pakai 0,52 memang jadi agak Pembulatannya aneh. ya. Pin, buka tutup pin. Kalau tadi ini ngerti kan perbandingannya beda sama yang sebelumnya apa? Apa? Beda sama yang ekivalen, beda sama yang periskopik. Kalau periskopik itu kan tadi pakai yang derajat, ini pakai gram kan? Gram yang dibutuhkan kalian pakai mili. Jadi pakai NaCl yang volume NaCl sama NaCl 0,9% sama ini NaCl yang dibutuhkan berapa persen ya tenang. Beda di sini ya, beda di akhir itu beda di sini. Kalau ini kan tidak beda jauh nih, sini. Nah, tapi lebih panjang yang periskopik memang, karena kan nak nyari perbandingannya dulu, yang derajat nak diubah dulu jadi gram dan segala macam. Kalau ini kan ada dapat nilainya berapa, ini tinggal sini lebih cepat gitu nah. Jadi bisa pakai salah satunya gitu kak? Apa? Pakai salah satu rumusnya. Pakai semua, Oh. pakai semua. Salah, eksternalnya di sini. Ini nih kayaknya gara-gara ini pembulatan ini tadi. Iya. Tapi kalaupun memang ditambah harusnya nggak beda jauh sih. Yang penting hasilnya masih mirip gitu loh. Kalau bisa sama persis. Kalau nggak bisa nggak mirip ya udah cuma tanya ibu-ibunya hasilnya segini gitu. Langsung joget sama dia. Nah, coba dulu. Tidak harus sama. Tidak harus sama mirip pun nggak apa-apa. Tapi jangan beda jauh. Iya. Ya kalau misal 35 kayak pernikahan kakak tadi 36 kan 35. Kakak ini pada dasarnya 0,035 kayak Cuma gitu. beda satu di sini. Kemungkinan ada pembulatannya di sini. Ini kan diubah dikonversi. Mungkin di koma ini yang ada beda dikit. Nah, apa ya? Pasal kau ingat di sini. Kau tahu perbedaannya? Oh. Jadi situ nah. Kau tahu Udah perbedaannya? hatam. Oh. Sudah. Yang pros paham enggak? Ya, sekolah. Panjangan tadi. Ya ada yang tadi pendek. Ini lebih panjang dikit. Enggak harus urutan ya. Enggak berarti boleh. Tidak kok bebas urutannya apa? Jadi pas ngitung Kalau delta ini kan delta TF NaCl sama aja hasilnya, sama aja. Ya bebas kan mau yang mana dua, yang penting delta TF-nya ada. Nah, mana? Ya, kita lanjut dulu ke ini ya, ekuivalensi ya sebelum yang nak foto itu lah jalan dulu, sisanya praktik kayak gini. Nah, sekarang masuk ke metode ketiga, sudah bebas urutannya ya. Ini ekuivalensi NaCl, masih Ini ada. masuk besok. Hah? Ini masuk besok. Maksudnya masuk Tapi besok? karena 3 besok. Ya tiga, tinggal kalian pilih anak yang mana. Tapi Oh. tiga tuh bisa pioskopik sama scroll ditambah yang faktor disosiasi. Tidak, kata ibu kemarin tuh 3 yang harus dipakai besok tuh ekvivalensi NaCl. Iya. Terus apa tadi? Teleskopik sama satu lagi. Faktor disosiasi. Iya. Oke, ngerti sih karena yang tadi disebut itu susah kalau panjang. Nah, ini kan singkat nih. White Winston itu juga singkat, lebih singkat dari malah. Faktor asosiasi. Nah, intinya kalau bisa ke 5 metode sebetulnya plus kalian. Bukan masalah plus apa idaknya, sempat dah. Tempat. Oke, ini. Ekuivalensi NaCl. Ekuivalensi NaCl-nya ada 2 rumus. 1
satu rumus yang ekuivalensi NaCl biasa, ada yang metode faktor disosiasi. Beda sama yang perhitungan metode faktor disosiasi yang jenan. Jadi ini nih sebenarnya kalau seingat aku itu milih deh, tinggal kalian lebih prefer pakai yang mana. Tapi seharusnya hasil perhitungan dua-duanya sama. Jadi kalau bisa kalian pakai dua-duanya untuk perhitungan pertama kan, pembuktian ke ibu misal. Karena kan juga baru belajar kan, jadi pakai dua-duanya. Ini 17, ini ketetapan koefisien dari rumus. Jadi kayak dari video lagi. Dan yang ini keterbalikan deh. Satunya BM NaCl, satunya faktor disosiasi NaCl, yang satunya faktor disosiasinya di atas, BM-nya di bawah. Kebalikan. Nah, jadi kalau yang ini misalnya yang atas, yang metode ELISO tuh pakai 17. Yang ELISO sama BM ini pakai yang mana? Itu pakai yang zat aktif. Jadi ini faktor disosiasinya ELISO-nya 1,9, BM-nya pakai yang BM ceftriaxone tadi 554,6. Dihitung dapatlah segini harusnya. Itu tergantung lagi sih pembulatan kalian cak mana oke. 1,9 tuh ELISO-nya dari tabel yang aku kirim di grup. ELISO dari zat aktif. Iya. Nah, sudah dapat hasil segini, kalian bandingkan dengan yang metode faktor disosiasi, yakni BM NaCl ini bagi faktor disosiasi NaCl. BM NaCl 58,5, faktor disosiasinya 1,8. Yang satunya faktor disosiasi zat aktif ceftriaxone 1, BM ceftriaxone 554,6. Kayak itu dapat, harusnya hasil dua ini sama, seharusnya. Tapi ya udah tahu kalau ada perbedaannya. Beda ya, pokoknya yang satu ini pakai ELISO, yang satu pakai faktor disosiasi. Ingat itu, jangan terbalik antara ELISO sama faktor disosiasi. ELISO itu kan pakai yang 1,9, 2,8, 2, berapa, 3, berapa, 4, berapa. Nah, kalau yang faktor disosiasi itu yang iya harusnya. Salah aja. Ya bener lah. Yang ELISO ini yang ada uni di segala macam itu nah. Yang faktor disosiasi baru yang 1,8, 2,6 dan lain-lain. Nah, baiklah masuk up sini kan. Yang ELISO ini kan tadi kan non elektrolit 1,9. Udah, itu aja itu. Dihitung harusnya hasilnya kayak ini. Iya, coba kalian hitung lagi deh. Pembulatannya jangan salah. Kalau pembulatan salah, takutnya di perhitungan lain juga salah. Kalau sudah dapat yang dua ini dan setara, kalian lanjut ke perhitungan kesetaraannya. Jadi yang ceftriaxone tadi kan sudah dapat nih 2,75 gram itu untuk 22 mili kan ya. Kayak itu kesetaraannya. Jadi dari zat aktif tadi itu dikali sama 0,058 ini. Ngapa dikali sama ini? Karena ini kan metode ekuivalensi. Kalian kali sama perhitungan yang ini ekuivalensi. Jadi perhitungan hasil ekuivalensinya berapa? Kalian kali ke dengan ini biar dapat nilai ekuivalensinya. Itulah. Paham enggak? Caknya tidak. Intinya nilai kesetaraannya itu nah, ekuivalensi itu kan enggak persamanya setara aja itu nah ya, kesetaraannya berapa. Ini nih anggaplah koefisiennya, walaupun ini satunya gram sebenarnya. Anggap aja koefisien kesetaraannya kesini nih. Makanya dikali sama zat aktifnya, dikali koefisien kesetaraannya. Jadi berapa biar setara? Dapatlah 2,75 gram kali 0,058 nih 0,1595 gram. Terus dilanjuti nyari bobot lagi. Tadi kan sudah nyari bobot yang dibutuhkan. Ini masih nyari bobot yang dibutuhkan. Jadi rumus kita tadi ngikuti yang 0,9% dikali volume sediaan, dapatlah 0,198 gram. Baru dikurangi sisanya. Ya? Ya. Yang mana? 2,75. Ini jumlah zat aktif dari yang tadi loh, ada kan? Zat aktif 250 mg itu 25 mili ditambah 10% itu nah. 2,75 itu zat aktif. Makanya kayaknya itu tuh perlu kalian buat dulu. Jadi kayak inti-inti sebelum kalian masuk kualitas, osmolaritas itu kalian taruh dulu di buku ini. Jumlah zat aktif, misal delta TF ini misal delta TF NaCl dan lain-lain. Jadi ada acuannya karena itu tuh bakal dipakai ke rumus-rumus setelahnya itu nah. Berulang dia tuh ke bawah. Jadi jangan sampai bingung kayak ini dari mana? Ini dari awal R-nya tuh itu nah. Ada yang tanya pakai ini? Simple sih sebenarnya.
Sudah Kak, bentar Kak. Bentar, Kak. Ya Allah. Kak, Aku coba. Bentar dulu Kak. Iya, minta maaf sih. hasilnya tuh hasil akhirnya tuh beda-beda jauh ya Kak. Iya, tidak bakal beda jauh nih. Kalau memang beda Antar jauh, yang perhitungan. jauh nih ya, itu artinya ada yang salah dari perhitungan kalian. Oke. Coba kalian hitung ulang. Ya ini 38, jauh memang. Tapi tidak sejauh itu, karena masih 30-an. Kak, bisa kita bisa kita kasih gunakan itu bakal dihitung ulang guna nggak Kak? Misalnya kalau misalnya kita masak-masak. Enggak, dia sehingga aku ibu tuh ngecek ini ya, hasilnya sama atau enggak. Nah itu. Oh, kalau misalnya kita ini kan. Malah kalau sama persis ini loh. Patut dicurigai Kak. Iya. Kadang dia ngitung. Kadang dia ngitung. Pernah tapi tidak sesering itu karena banyak kan yang dihitung. Oh iya juga ya. Suka-suka hati gue. Kadang dia minta kalkulator. Mana kalkulator kamu? Coba itu. Hati kau. Ya. Jujur ya dia. Jujur aja ya. Kan kalau bisa agak beda jauh kan. Enggak berarti. Yang inilah pokoknya ini wajib ada kan di perhitungan kalian metode 3 metode. Intinya ya balik lagi kalian hitung E-nya dulu. Kalian lihat E antara metode 1 dan metode 2 sama atau tidak. Kalau sudah sama langsung hitung dikali sama kadar zat aktif kalian total keseluruhan. Dapatlah hasilnya berapa, makanya rumus ini tadi. Itu udah ada kan di Krioscopy. Iya. Dapat. Nah, hasil yang ini dikurang sama yang ini tadi. Untuk dapetin berapa sih NaCl yang butuh. Ini kan kesetaraan, artinya total untuk 22,5 mili ini butuhnya tidak sih yang ini juga. Salah gak sih Kak? Ya ini, yang ini 0,9% NaCl itu butuh segini. Ini kesetaraannya di kandungan yang ini butuh berapa NaCl. Jadi sisa yang ini enggak ada atau perlu beli aja. Itu terbalik enggak Kak? Yang mana? AB itu yang bawah. Yang mana? Yang bawah. A dalam lingkaran Oh bawah. iya. Oh iya benar. Nah kalau dari PDF ibu, saya ini ya pembacaannya, mungkin saya dapat tahu pembacaan aku. Ceftriaxone dalam formula adalah 125 mg per mili, maka dalam 25 mili mengandung 2,75 gram ceftriaxone. Hitung jumlah kesetaraan ceftriaxone tadi, diketahui bahwa 1 gram ceftriaxone setara dengan 1 gram. Makanya dikali ini tadi hitung ketaraannya. Ini 0,058 ini setara dengan 1 gram ceftriaxone. Nah makanya untuk 2,75 gram ini dikali sama ini untuk dapat yang ini kan. Sudah dapat yang ini, hitung jumlah NaCl yang dibutuhkan jika membuat 0,9% untuk sediaan. Jadi intinya 0,198 ini saya ngitung keseluruhan untuk 22 mili. Terus kan kayaknya sebenarnya cuma butuh dikit tuh, makanya dikurangin yang ini sama ini tadi. Sudah dapat hasilnya segini 38,5 gram miligram. 17 koefisien ketetapan dari rumus. Oke Kak. 17 ini tadi. Berarti tuh intinya tuh kita tuh ngitung ini nyari NaCl sisa. Nyari sisa yang dibutuhkan aja. Buat dia isotonis. Iya, biar dia isotonis. Kak, itu pilihan kita kan pakai yang 1 atau 2 atau dua-duanya? Dua-duanya. Untuk pertama pakai dua-duanya dulu aja. Seingat aku kami itu pilih salah satu aja karena hasilnya bakal sama. Nah, kenapa ngitung dua-duanya? Buat ngecek ini, ngecek sama atau enggak. Tapi saran aku pakai dulu aja dua-duanya. Karena kan masih awal, jadi nggak tahu ibu gimana. Kalau dari awal ISO kita udah salah deh gimana? Ya sudah salah semua, no. Inhal. Apa? Ya, ada. Ekuivalensinya intinya kan ini kan tidak disebutin secara eksplisit ya. Pokoknya ada perhitungan kesetaraan lagi cek itu. Nah ini nih asumsinya hasil perhitungan ini tuh sama dengan 1 gram sediaan gitu, nah. Sama dengan 1% lah taruhlah 1 gram. Iya. Ya, anggap aja 1 cuma tidak setara dengan berapa. Karena kan kesetaraannya tuh antara satu sediaan, satu senyawa sama 1 NaCl gitu loh. Nah, rupanya 1 senyawa ini setara dengan 0,058 NaCl gitu. Makanya dihitung lagi gitu. Sudah difoto? Nanti apa sih? Oke. Nah, jangan.
Dan Allahu Akbar. Jangan kayak itu. Habas. Sini nak. Jangan mendak kalian berdua tuh. Selanjutnya itu kan metode Watkinson. Biasanya dia tuh kebalikan dari metode ekivalensi NaCl tadi. Makanya kalau aku biasanya metode Pierce-Copping habis itu Stroll. Itu metode ekivalensi NaCl baru metode Watkinson. Karena hasilnya itu akan mirip-mirip gitu. Pertama kan tentukan nilai E, ya. Itu kan dari sana. Kedua itu tentukan jumlah obat yang digunakan sudah di awal tadi. Tiga, tentukan obat yang telah mewakili beberapa NaCl dalam gram. Diketahui dari perhitungan dengan metode ekivalensi NaCl bahwa set reakson 2,75 gram telah mewakili 0,1595 gram NaCl. Dari perhitungan tadi, ya, metode ekivalensi tadi. Terus itu dihitung jumlah volume yang telah diwakili. Rumusnya itu kan 0,9 gram per mili, itu rumus dari NaCl 0,9%, sama dengan 0,1595 gram per X. Dapat X 17,72. Jadi set reakson tadi telah mewakili 17,72 mili dari NaCl. Oke. Gimana Kak? Belum. Enggak lengkap. Gimana nanti ya? Diketahui. Dari yang ekivalensi itu nah. Dari perhitungan ekivalensi tadi. Oh yang kesetaraan itu ya? rumus ekivalensi NaCl. Tadi. Oh. Ini kan perhitungan tadi yang setelah dikali yang 2,75 kali 0,058. Tinggal kan Ya Allah. yang metode Dari- ekivalensi. Yang Dapat dari metode metode itu ekivalensi. tadi tuh nah. makanya kalau aku biasanya sudah ekivalensi metode Watkinson. Nah, itu loh Nat yang kau tanya tadi. Kan kalau di Aku urutannya tuh kakaknya ngerjain Pierce-Copping. ekivalensi dulu baru ngerjain Vincent karena di Vincent itu tuh kita ada yang nak kita dapati dari ekivalensi. Contohnya yang itu nah yang 0,1595 dapatnya dari yang ekivalensi. Jadi yang ngerti ekivalensi dulu. Terus ke explore biasanya. Baru ke ekivalensi. Kalau urutan pentingnya krioskop. Itu apa dia? Kan kalau di contoh ibu tuh dia tuh Pierce-Copping, terus ekivalensi NaCl, terus metode Watkinson, metode Stroll, lalu baru metode faktor Ini terakhir, dissosiasi. ini terakhir. Kalau di Tapi boleh sih kalau mau di awal, saya kan susah. Ya Allah. Jadi berurutan ya kok? Tidak, kalau naik Sebenarnya naik. tidak. Sebenarnya tidak. Malah yang dari ibu itu berantakan. kalau aku ya metodenya tuh pertama Pierce-Copping, terus tuh Stroll, lalu metode ekivalensi NaCl, metode Watkinson, baru metode faktor dissosiasi. Enggak tahu udah nyangkut Kalau nggak beratang. selesai. Bu, Kak, kan kata kakak tadi metode faktor dissosiasi ini bisa dari awal dilakukan. Iya, Berarti bisa. tidak ada yang dibutuhkan. Nggak ada. Iya. Mana yuk ini. Nah ini rumusnya agak ribet, tapi agak aku jelasin ya. Intinya ini tuh tidak ada hubungannya dengan rumus-rumus sebelumnya. Iya. Cak yang Vincent ini kan ada hubungannya dengan Iya. ekivalensi tadi. Ya. Ya Allah, nggak mau. Siapa yang video dari awal ke akhir? Ini? Ada aku kelihatan enggak? Ada aku enggak? Kalau aku enggak tahu, tidak sih. Kayaknya di bawah aja. Nah urutan pengerjaan nah Ini kira-kira ada enggak? mana enak? Mau ke belakang sih. Ya, urutan osmolaritas, krioskopis, Stroll, ekivalensi, Watkinson, faktor dissosiasi. Ini bisa di awal, bisa di akhir, terserah kalian sih. Tapi ini ribet, jadi ngambil waktu menurut aku. Agak beda ini. Tidak usah lah. Ini Eh? nggak jadi. Tapi itu